Shalom, jumpa lagi dengan channel Klavos Sukacita. Saat ini kita hendak membaca firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Yesus. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa berilah hikmat pengertian bagi kami, supaya kami mengerti dan mampu kami lakukan dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita di saat ini terdapat dalam Titus pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15. Lembaga Alkitab memberi judul Kasih Karunia Allah Menyelamatkan Semua Manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu. Nasihatilah dan yakinlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Sampailah di sini pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tema perenungan kita di saat ini yaitu karena kasih karunia-Nya. Sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Oleh karena itu, sebagai orang yang percaya, kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita menerima keselamatan oleh karena kasih karunia dari Allah. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena usaha kita, bukan karena jerih kita, tetapi karena kasih karunia daripada Tuhan. Oleh karena itu, selama kita hidup, harus yang kita lakukan adalah melakukan kehendak Tuhan. Bukan kita melakukan atau bukan kita hidup menurut pikiran kita, atau kita hidup menurut apa kehendak kita sendiri, melakukan kemauan kita sendiri. Tetapi haruslah kita ingat bahwa keselamatan yang kita peroleh itu karena kasih karunia dari Allah. Maka selama kita hidup di dalam dunia ini, kita harus bisa meninggalkan segala kefasikan, segala keinginan-keinginan duniawi, segala hal yang berlawanan yang tidak dikehendaki, yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Kita harus terus mengingat bahwa keselamatan yang kita peroleh itu adalah kasih karunia dari Allah. Sehingga selama kita hidup pun kita harus terus berusaha untuk melakukan apa yang sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, Saudara, sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang harus kita lakukan ketika kita menyadari bahwa keselamatan itu kita peroleh dari kasih karunia Allah? Yaitu kita lihat di ayat 12b. Ya, dikatakan kita harus hidup bijaksana dan adil. Bijaksana dan adil, baik itu di dalam rumah tangga kita, baik itu dalam pekerjaan kita, baik itu dalam pelayanan, apapun profesi kerja kita. Kita dimintakan untuk hidup bijaksana dan adil. Sebab kita tahu apa yang kita terima, keselamatan yang kita terima itu berasal dari Allah. Maka dalam hidup kita, kita harus hidup bijaksana dan adil. Baik dalam rumah tangga, pekerjaan, tetapi juga pelayanan. Begitupun juga kita dimintakan, ketika kita sadar bahwa kita menerima keselamatan itu dari Allah, maka dalam hidup kita harus hidup beribadah. Beribadah bukan hanya soal kita melakukan ibadah seperti biasanya, tetapi hidup kita juga harus menunjukkan ibadah itu. Ya, bukan hanya sekedar kita beribadah, tetapi kehidupan kita setiap hari tidak menunjukkan ibadah itu sendiri. Tetapi bagaimana kita beribadah kepada Tuhan lewat ibadah kita setiap hari, tetapi juga bagaimana kita lakukan dampak dari ibadah itu atau wujud nyata dari ibadah itu dalam perbuatan kita setiap hari, baik itu dalam keluarga, pekerjaan, tetapi juga pelayanan. Tetapi juga dikatakan ketika kita sadar
bahwa keselamatan itu berasal dari Allah, maka selama kita hidup, kita akan berbuat yang baik. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, itu berarti orang yang selalu melakukan tidak baik, bisa saja dia tidak pernah menyadari bahwa keselamatan yang dia peroleh itu adalah karena karunia daripada Tuhan. Tetapi semua kita, kalau kita menyadari bahwa keselamatan yang kita peroleh itu hanya karena kasih karunia dari Allah, maka hidup kita, selama kita hidup di dalam dunia ini, kita akan selalu berbuat baik. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, dan beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinlah orang dengan segala kewibawaanmu. Artinya kita juga disampaikan bahwa ketika kita menerima berita kasih anugerah daripada Tuhan, maka kita juga harus memberitakan kepada orang lain. Kita juga harus menasehati, tetapi meyakinkan juga kepada orang lain dengan juga menjaga kewibawaan kita. Artinya ketika kita bersaksi, kita memberitakan, kita meyakinkan orang supaya hidup mereka berkenan kepada Tuhan, berarti kita juga harus menjaga hidup kita itu sesuai dengan firman Tuhan. Contoh, ketika kita memberitakan bahwa hidup orang Kristen itu hidup yang saling mengasihi, saling mengampuni, maka dalam praktek hidup setiap hari, maka kasih itu juga kita lakukan, hal mengampuni itu juga kita lakukan. Ya, tidak hanya sekedar kita berbicara, tetapi tidak kita lakukan, tetapi bagaimana kita menasihati orang, kita memberitakan Injil sukacita itu kepada orang, tetapi hidup kita setiap hari pun juga harus diwujud nyatakan kasih dan sukacita daripada Tuhan. Agar setiap lewat kesaksian yang kita berikan, agar setiap pelajaran, pengajaran yang kita berikan kepada orang lain, nama Tuhan juga dipuji dan dimuliakan. Bapak Ibu Saudara sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, tunjukkanlah kehidupan sebagai orang-orang yang telah benar-benar menerima kasih karunia-Nya. Tunjukkanlah kepada dunia ini dalam hidup kita setiap hari sebagai orang-orang yang benar-benar telah menerima kasih karunia daripada Allah. Dan lewat apa yang kita kerjakan dan kita lakukan, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Ingat, keselamatan yang kita terima itu hanya karena kasih karunia daripada Allah. Sehingga selama kita hidup, yang harus kita lakukan adalah kehendak Allah, pikiran Allah, tujuan Allah bagi kita di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, lewat firman Tuhan di saat ini mengingatkan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan bahwa keselamatan yang kami terima adalah kasih karunia daripada Tuhan. Sehingga oleh karena itu dalam hidup kami harus melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, bukan pikiran dan kehendak kami manusia. Tolong kami Tuhan, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Bapa, berkatilah semua kami, walaupun masih ada di tengah-tengah pandemi COVID-19, tapi kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Biarlah semua kami ada dalam berkat pertolongan penyertaan Tuhan. Inilah kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.